Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Fitroh. Saya adalah mahasiswi aktif Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan. Kebetulan saya sekarang berada di Prodi Pendidikan Matematika. Untuk video kali ini, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis paragraf dan juga cara menuangkan suatu gagasan ke dalam paragraf. Untuk materi kali ini bisa kalian simak dengan baik. Baik, ini adalah materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Sofiullah MPD. Nah, untuk yang pertama, saya akan menerangkan tentang apa sih itu yang dinamakan paragraf. Paragraf adalah unit terkecil dari sebuah karangan yang terdiri dari kalimat pokok atau gagasan utama dan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Paragraf ini adalah yang minimal terdiri dari 2 kalimat atau 2 gagasan, seperti itu. Sedangkan menurut KBBI, paragraf dapat terdiri dari 1 kalimat atau kumpulan kalimat. Atau paragraf juga bisa disebut dengan karangan yang singkat, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, ini ada jenis paragraf. Yang pertama ada deskripsi, menggambarkan sesuatu. Contohnya ini mendeskripsikan tentang kota Bandung pada pagi hari. Bandung masih diselimuti kabut. Orang-orang hanya 1 dan 2 yang lalu lalang. Kendaraan hanya kadang-kadang terdengar menderu. Yang tampak adalah para petugas kebersihan kota. Mereka bekerja dengan riang. Kadang-kadang mereka bersenandung di sela-sela pekerjaannya. Bandung sedang menggeliat dari tidurnya, seperti itu. Untuk yang eksposisi, ini tentang menjelaskan sesuatu. Nah, untuk penjelasannya ini seringkali bertolak dari satu definisi. Contohnya, kota Bandung adalah salah satu ibu kota provinsi dari sekian banyak provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat, seperti itu. Untuk yang argumentasi, ini tentang meyakinkan sesuatu. Nah, untuk yang meyakinkan sesuatu ini contohnya, hampir semua orang yang pernah tinggal di kota Bandung menyatakan merasa betah tinggal di kota tersebut. Bahkan, umumnya mereka berusaha tetap tinggal di kota tersebut. Bisa dimengerti mengapa mereka bisa betah? Kota ini memiliki hawa yang sejuk. Tingkat kriminalitasnya juga relatif kecil bila dibandingkan dengan kota setaranya, seperti Surabaya dan Medan misalnya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang narasi. Narasi adalah menceritakan sesuatu. Nah, untuk yang menceritakan sesuatu ini biasanya menceritakan tentang peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh seorang tokoh. Contohnya, hari itu, ia telusuri sudut demi sudut kota Bandung yang amat ia cintai. Seolah-olah dia tidak mau ada satupun yang terlewatkan. Setiap sudut yang disinggahinya menyisakan kenangan amat mendalam baginya. Untuk selanjutnya ada syarat-syarat paragraf. Di sini disebutkan ada 3, kesatuan, kepaduan, dan juga kelengkapan. Untuk yang kesatuan atau unity, yang dimaksud ini adalah suatu paragraf yang harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas, atau satu pikiran yang tersebut diuraikan dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran yang jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran yang lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan, seperti itu. Untuk yang kepaduan atau koherensi, ini bisa dimengerti tentang kepaduan ini terwujud dari hubungan kompak antar kalimat bentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yaitu memaknai atau memakai kata ganti, kata hubung, serta perincian dan urutan pikiran yang jelas. Untuk kelengkapan, ini contohnya seperti suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kalimat pokoknya, seperti itu. Untuk slide selanjutnya ini, cara menuangkan gagasan dalam paragraf.
Nah, ini ada 3 cara untuk menuangkan gagasan dalam paragraf, yaitu keterampilan dasar berbahasa, yang kedua, hakikat paragraf, dan yang ketiga adalah hakikat menulis. Nah, untuk yang pertama, keterampilan dasar berbahasa ini cukup bisa difahami ya, soalnya ini adalah bahasa yang mempunyai peran penting dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, untuk hakikat penulis atau hakikat paragraf ini sudah termasuk dalam keterampilan dasar untuk berbahasa. Hakikat paragraf diantaranya unsur-unsur pembentuk paragraf ini dia bisa menyusunnya. Seperti unsur paragraf terdiri dari 4, yaitu gagasan pokok, kalimat penjelas, kalimat transisi atau konjungsi, dan gagasan utama. Nah, di dalam hakikat paragraf juga terdapat aspek penyusun paragraf, jenis-jenis paragraf. Seperti itu. Dan dalam hakikat paragraf, terdapat juga pengembangan paragraf yang mana merupakan hasil tuangan ide penulis dalam suatu karangan. Kalimat merupakan satuan kecil dalam sebuah karangan, sedangkan paragraf merupakan satuan besar dalam sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat. Seperti itu. Dalam hakikat paragraf juga terdapat pola penalaran dalam menulis paragraf, yang mana proses berpikir seseorang itu diperuntukkan untuk memperoleh pengetahuan atau bahkan kesimpulan baik itu bersifat ilmiah ataupun bersifat non-ilmiah. Dalam proses berpikir seseorang itu menghubung-hubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya ini yang ketiga, hakikat menulis. Hakikat menulis ini adalah suatu proses menuangkan suatu ide atau pikiran yang disampaikan dalam bahasa tulis. Hakikat menulis ini juga dapat diperhatikan dalam tahapan menulisnya juga. Tahapan menulisnya ini merupakan kemampuan yang paling akhir dikuasai setelah peserta didik mampu menyimak, berbicara, dan membaca. Lalu, tahapan menulis ini dibagi menjadi 3, yaitu tahap pra-penulis, tahap penulisan, dan tahap pasca penulisan. Nah, baik, ini sudah berada di penghujung materi saya, yaitu kesimpulan. Yang pertama, yaitu paragraf merupakan suatu kumpulan atau kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya, dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Adapun menuangkan gagasan dalam paragraf juga perlu memperhatikan keterampilan dasar dalam berbahasa, hakikat menulis, tahapan menulis, hakikat paragraf, serta unsur pembentuk paragraf, dan juga aspek penyusun paragraf. Jenis-jenis paragraf juga diperhatikan, pengembangannya, serta pola penalaran dalam menulis paragraf. Baik, sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada lebih dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.